alhamdulillah wa syukurillah malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Iya Pak. Misi ya. Misi. Bukan. Bapak, tolong ya, tolong. Kita mau lihat. Patah. Gimana nih, udah di borgol dok? Udah. Maaf. Kenapa dok? Iya Pak. Misi ya. Misi. Bukan. Bapak, tolong ya, tolong. Kita mau lihat. Patah. Gimana nih, udah di borgol dok? Udah. Ya, beliau tuh perjuangannya luar biasa, Dokter lihat. Congratulations juga udah sampai menemani sampai detik ini ya, congratulations. Tapi yang jelas Dokter ingin sampai kita bertempur di persidangan. Seperti itu. Udah, makasih ya. Terima kasih dok. Teman-teman ya. Terima kasih dok. Thank you. Dok, tadi ya dokter Ikat masih ngumpetin tangannya udah di borgol. Ya, tadi sudah di borgol ya, cuma nggak pakai baju oranye ya. Iya. Jadi karena dia nggak ada rompi oranye mungkin ya, jadi dia sudah di borgol, dia diumpetin. Jadi apa yang dia bilang minggu kemarin, kalian lihat konten dia bahwa dia ingin hidup normal seperti biasa, dengan seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah melakukan penipuan ratusan miliar uang masyarakat. Itu sangat memuakkan Dokter dan pastinya juga membuat agak mungkin kecewa dari pihak penyidik. Satu hal lagi, dia melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Artinya apa? Dia melawan penyidik. Dalam arti, meskipun itu hak, tapi dalam arti praktik aja kan dia sudah kalah. Praktik dia sudah kalah. Kenapa dia masih ingin mengajukan lagi yang namanya gelar perkara khusus di Mabes? Dugaannya Dokter hanya untuk menunda-nunda proses ini. Ya, tapi alhamdulillah wa syukurillah malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Dok, Ramadan pertama DRL ditahan, bagaimana menanggapi dok kasihan sama keluarga? Kalau kasihan ya otomatis ya, terutama terhadap istrinya juga pasti ya ada kecewa. Tapi setidaknya ini adalah bentuk bentuk bahwa apa yang Dokter lakukan, perjuangkan itu adalah sesuatu yang fakta apa adanya. Ya, dan korbannya bukan hanya Dokter tapi jutaan masyarakat Indonesia dengan angka kerugian senilai ratusan miliar rupiah. Jadi dan itu dilakukan oleh oknum dokter, sangat tidak layak. Jadi cukup. Jadi setidaknya ini menjadi pelajaran, jangan ada lagi pertama dokter yang menggunakan teknik flexing. Ya, gimmick marketing kotor, menjanjikan emas batangan, menjanjikan umroh, menjanjikan pembagian handphone, itu semua bohong yang pernah dilakukan oleh tersangka DRL. Ya, jadi stop ya. Oke, sudah belajar. Tapi Dokter yakin insya Allah dengan dia di dalam dia akan belajar, dia akan merenungi semua kesalahannya, dan Dokter berharap dia mau mengembalikan semua kerugian, semua uang yang sudah pernah diambil sama dia kembali ke masyarakat.
seperti itu. Jalur hukum yang masih bisa ditempuh DRL yakni Ya, penangguhan gelar penahanan. itu di Mabes ya. Penangguhan penahanan kira-kira. Penangguhan penahanan juga mungkin, tapi dokter sih berharap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang kemarin pihak Polda Metro Jaya sudah sangat-sangat sabar menghadapi seorang DRL. Jadi kemarin dia diwajibkan wajib lapor di hari Senin dan Kamis. Ternyata dia tidak melakukan itu. Ya, jadi dia kalau misalnya Senin Kamis, paling dia datangnya cuma Kamis saja. Atau kalau enggak minggu depannya lagi. Jadi dia meremehkan dan itu mungkin salah satu alasannya dia ditahan saat ini. Jadi tidak kooperatif. Jadi kalau misalnya mungkin ditangguhkan juga, ya kalau menurut dokter sih sangat tidak layak ya. Karena kan sulit untuk bisa orang ini diajak untuk kooperatif, sulit dengan ancaman 12+5. Belum lagi nanti akan naik di tersangka di kasus-kasus yang lain. Ancamannya pun di atas 5 tahun. Gitu ya, oke? Istirahat ya, selamat berpuasa. Terima kasih. Makasih, sukses ya. Kita sudah ketemu ya. Oke dok. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.